Dan kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya. Dan kita juga mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaannya, terutama di saat sekarang ini. Kadang-kadang kalau kita nggak punya iman tadi itu ya menjadi gundah gulana ya. Situasinya memang seperti itu. Mudah-mudahan ya kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir karena sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan harapannya setiap kita sebagai muslim, sebagai mukmin rindu mudah-mudahan nikmat kesempatan ini Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Itulah bulan yang senantiasa dirindukan. Orang-orang soleh dahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa, minta. Yang biasa ibu hafal doa ini, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 6 bulan. Nah, kita udah bentar lagi Pak, ini 43 hari lagi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tanggal 2 April. Kita semuanya berharap ya. Tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada apa yang beliau wasiatkan. Yang dosa yang kita bawa harapannya kita akan datang diperkenankan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan ya. Untuk meraih ya keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada pikir ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin betul siapapun kita, apapun status kita, ketika kita tidak mendapatkan bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sampai kepada kebenaran yang hakiki, apalagi kebahagiaan itu. Allah Subhanahu wa taala yang pertama izinkan saya untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan ini merupakan bahan kita belajar bersama, mengingat bersama, mengevaluasi bersama, yang merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat iman, nikmat Islam. Kita jaga terus, kita tumbuhkan terus, kita kaji terus. Sebab kata Rasulullah, yang namanya menuntut ilmu dalam Islam itu madal hayat, sepanjang kehidupan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak memandang umur sampai sempat. Bahkan ketika kita nanti pada sakaratul maut kita butuh pembimbing di samping kita untuk menyelamatkan ya, dengan izin Allah. Harapannya ucapan kalimat yang kita ucapkan itulah kalimat yang thayyibah, yang kita dengannya merasa bangga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesempatan ini saya ingin mengevaluasi kembali kepada kita bersama.
Saya berangkat dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 asas, 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadatain, aku bersaksi kepada Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan ini merupakan asas. Bunya fawqaha as-salah, as-saum, az-zakah wal hajj. Di atasnya dibangun sholat, puasa, zakat dan haji dan yang lain. Maka perlu kita evaluasi, jangan-jangan fondasi ini sudah rapuh. Maka dalam satu hadis Rasulullah katakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu itu, remajakanlah imanmu itu dengan senantiasa menghidupkan makna-makna yang ada terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Bisa dengan kalimat ini kita merenung sejenak. Kalimat ini sama saat pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada masyarakat Arab yang asyadu kufra. Terus kita merenung, kalau dulu kok luar biasa ya para sahabat itu yang kita kenal ashabul awal, begitu energiknya karena keyakinan ini, karena asas ini tadi. Mereka menjalani kehidupan, perintah larangan dan sebagainya. Nah, kita hidup juga sama dengan kalimat itu. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kita untuk merenung, untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab siapa lagi yang tidak lebih open terhadap diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Ini sifatnya stimulan. Tapi nanti kata Imam Hasan Al-Basri, anak Adam itu, orang mukmin itu, mereka nanti pulang sendiri-sendiri, meninggal sendiri, masuk kubur sendiri, nanti dibangkitkan, kemudian dihisab sendiri. Wa ta'ala. Bukan untuk pinter, banyak orang pinter. Ini yang pertama. Jadi syahadatain itu dia merupakan al-qasam, sumpah kita kepada Allah. Saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan mengikut kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Dia juga merupakan al-ahdu, janji kita kepada Allah. Atau dalam bahasa yang lain dengan al-misaq, perjanjian yang kokoh yang Allah menjadi saksinya. Dan yang ketiga, makna di balik itu dia merupakan iklan, proklamasi, pengumuman kita terhadap diri kita bahwa sesungguhnya aku adalah sebagai seorang muslim. Dengan kita mengucapkan kalimat itu berarti kita mengumumkan kepada dunia bahwa aku adalah seorang muslim. Kita abaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang mendorong kita untuk senantiasa menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan. Ternyata kalimat tadi bukan hanya sekedar ritual, tapi dia menuntut adanya tanggung jawab dari setiap. Kemudian yang kedua, sholawatul khamsi, sholat yang 5. Kita mengingatkan kembali. Saya baca di dalam satu kitab ini berkata Imam Abul Abbas, "Famin ahabul a'mal ilallah wa azamul faraidi inda sholawatil khamsi indahu sholawatil khamsi fi mawaqitiha." Di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah dan begitu besar kepanduannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, as-shalawatul khamsi, yakni salat yang 5. Fi mawaqitiha, yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Kitabun mawquta dalam Al-Qur'an. Jadi diingatkan oleh Bapak Ustaz Asep dengan mengutip kalimat ayat Al-Qur'an surat Al-Isra tadi, mengingatkan pada hari ini ya pada peringatan Isra Mi'raj. Ada apa di sana? Termasuk salah satunya adalah salat. Wahya awwalu ma yuhasabu 'alaihal 'abdu min amalihi yaumal qiyamah. Salat itu adalah sesuatu yang nanti akan pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Kalau dalam sebuah hadis katakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. In saluhat saluhat salatu, in saluhat salatuhu saluhat sa'iru amalihi, wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi.
Amal yang pertama kali akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya dianggap lulus adalah seluruh amalnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dianggap rusak, rusaklah seluruh amalnya. Jadi merupakan hal yang penting, penentu. Wa hiya allati faradaha Allah taala bi nafsihi lailatal mi'raj. Di mana salat itu adalah sesuatu yang difardukan dan ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj. Lam yaj'al fiha bainahu wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasitatun. Di mana tidak ada perantara antara Nabi Muhammad, Allah dan Nabi Muhammad dalam urusan salat ini. Kewajiban yang langsung dipanggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha, kemudian dibawakan hadiah yang namanya salat. Yang lainnya dimuasabkan. Ini menunjukkan betapa agungnya kewajiban sholat itu. Wahya amudul Islam alladzi la yaqumu illa bihi. Di mana dia merupakan tiangnya Islam. Kalau Islam itu merupakan bangunan yang megah, sholat itu adalah tiang. Dan bangunan tadi tidak akan pernah tegak kecuali ketika tiangnya tadi masih ada. Maka dalam sebuah hadis tadi dikatakan yang membedakan muslim dengan bukan muslim itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Penting sekali, termasuk PR saya kita bersama, buat kita, buat keluarga kita, anak-anak kita. Saya ingat guru saya waktu di sana, ketika dia nelpon anaknya, yang pertama kali dia ingatnya tadi, udah sholat belum? Bukan yang lain itu. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, dalam kaitan ini kita ingat dulu waktu SMP atau masih SD masih hafal hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah merobohkan agama. Wa hiya ahammu amruddin. Dia adalah merupakan perkara yang penting dalam urusan agama. Kama kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yaktubu ila ummatihi, di mana dia adalah merupakan perkara yang sangat penting, sebagaimana Umar bin Khattab telah membuatkan sebuah catatan, ya, tulisan kepada para ummalnya, para pegawai-pegawainya. Inna ahamma amrukum indi as-shalah. Sesungguhnya perkara yang paling penting dalam urusan kamu sekalian, menurut pandanganku adalah sholat. Silahkan kerja-kerja, tapi yang pertama adalah sholat. Walaupun dalam urutan nomor 2 ya. So, kalau kita lihat fungsi sholat tadi, sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya sudah betul-betul tegak di dalam jiwanya dan itu menjadi sesuatu yang direfleksikan dalam kehidupannya, insya Allah sudah aman. Nah, itulah yang menjadi kewajiban kita terhadap diri kita. Orang yang senantiasa menegakkan nilai-nilai sholat, bukan hanya di dalam waktu sholat, tetapi di luar sholat, di rumah, di pasar, di masjid, di mana kita berada. Bagaimana nilai-nilai sholat itu tetap terjaga. Dan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hafazuha wa hafizu 'alaiha hafazadinahu. Barang siapa yang menjaga sholat dan senantiasa menjaga sholat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha karena lima siwahu min amali asyadu idoatun. Barang siapa yang sudah mau menyia-nyiakan sholat, apalagi urusan yang lain, akan lebih mudah dia sia-sia. Nah, ini menjadi kewajiban saya kita bersama. Ya, mudah-mudahan ini tadi menjadi pengingat buat saya kita semuanya. Kemudian yang ketiga, as-shaum, puasa. Yang ketiga adalah puasa. Nah, ini yang tadi yang kita singgung di depan, bagaimana kita bermohon kepada Allah ya selalu. Kalau orang dulu
para salafus soleh, orang-orang soleh dahulu itu 6 bulan sebelum datang Ramadan dia sudah rindu, sudah berdoa minta sama Allah. Begitu juga setelah dia masuk bulan Ramadan dimaksimalkan urusannya untuk beribadah pada bulan Ramadan dalam segala bentuknya. Setelah Ramadan selesai mereka menangis dan mereka berdoa 6 bulan supaya amal-amalnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ruhnya ya terhadap ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengingatkan kepada kita ada 3 hal yang penting yang untuk senantiasa kita perhatikan di dalam menyongsong bulan Ramadan yang kita semua berharap bulan Ramadan. Sebelumnya kita sudah belajar di BTN hampir setiap minggu itu, bahkan belum seminggu 1, 2, 3 selalu di masjid itu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia kesempatan tadi itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kesempatan yang lebih lapang lagi dalam rangka agar kita senantiasa memperbaiki dan membekali diri kita. Tidak ada yang kita ingin lakukan, tidak ingin kita perbuat kecuali dalam rangka untuk bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalami hal yang sama. Kita hidupkan di dalam jiwa kita. Ini cenderung juga lupa kita. Maka Rasulullah ungkapkan dalam satu hadisnya singkat saja, padat. Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah mati itu menjadi nasihat. Kalau orang lain yang nasihatin kita marah-marah. Cukuplah kita merasa bahwa kita sedang diajak bicara oleh Rasulullah. Dan Rasul mengingatkan cukuplah mati itu menjadi nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang harus kita waspadai yaitu ketidaksiapan yang berbuah pahit. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang direndahkan oleh Allah, menjadi orang yang tidak dihitung oleh Allah karena tidak melaksanakan kewajiban dengan siap. 1 bulan lagi, lebih berapa hari Ramadan ada di depan kita. Maka minimal ini tadi mengingatkan kepada saya. Imam Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullah memaparkan 2 perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu, yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah, akibatnya pun sangat besar, yaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, dampak tersebut merupakan hukuman atas ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban yang telah nampak di depan mata. Kenapa kita sering ulang-ulang, kenapa orang soleh itu begitu antusiasnya? 6 bulan sebelum datang Ramadan minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Tidak henti. Mensitir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada walan tuqatilu ma'iya adwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berjihad di jalan Allah, maka katakanlah kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. At-Taubah ayat 83. Kita disuruh merenungkan ayat ini secara baik-baik. Jadi ketahuilah
Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka dan dia lemah dan dia dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada persiapan dan niat mereka yang tidak lurus lagi. Namun bila seseorang bersiap untuk menunaikan suatu amal dan ia bangkit menghadap Allah dengan kerelaan hati, maka Allah terlalu mulia untuk menolak hamba yang datang menghadapnya. Berhati-hatilah dari mengalami nasib menjadi orang yang tidak layak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah. Hawa nafsu akan menyebabkan kita tertimpa hukuman berupa tertutupnya hati dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah. Perkara yang sederhana kadang-kadang nantilah, masih waktu panjang. Nanti tanggung, masih keringetan dan lain sebagainya. Dan itu berulang-ulang akan menjadi sesuatu yang melembaga, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan eliminir kita. Bukan orang yang memiliki kesungguhan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelima dalam kesesatannya yang sangat. Quran surat Al-An'am ayat 110. Jadi Allah biarkan lagu, bahkan ada unsur lalai, melupakan. Kita masih ingat dalam Quran surat Al-Hasan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala takunu kallazina nasullahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah lupakan dia terhadap dirinya sendiri. Dia tidak tahu lagi, dia tidak terbawa kemana dirinya, tidak dibawa kemana. Allah sudah lupa, tapi dia tidak merasa kalau dia dalam kondisi yang seperti itu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dan yang pertama, masih ada waktu. Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan nanti, puasa nanti malam sahur, kaget, tidak siap. Dan sekarang maka berterima kasihlah ya, kita bisa dapat sama-sama ngobrol seperti ini. Minimal ada stimulan mengingatkan kepada saya, kepada kita bersama. Masya Allah ya. Kita belum seberapa dibandingkan dengan para orang-orang soleh tadi. Setidaknya kita sadar bahwa kita adalah orang yang perlu senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan amal solih dalam menyambut Ramadan. Bila kita menginginkan kebebasan dari neraka di bulan Ramadan dan ingin diterima amalnya serta dihapus segala dosa-dosanya, maka harus ada bekal yang dipersiapkan. Berfirman, A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja lamu'addu lahu muddatan walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum wa qila qulu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Quran surat At-Taubah ayat 40. Jadi harus ada persiapan. Dengan demikian tersingkaplah ketidakjujuran orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk berangkat menyambut bulan Ramadan. Nah, kita tidak ingin termasuk dalam kategori. Minimal walaupun tidak seperti para salafus salih, ada terhujam di dalam diri kita kerinduan, walaupun tidak setebal seberat apa yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Kita sadar itu. Kalau saya ingin makom, waktu makom di jalan, setiap sesuatu itu ada tingkatan, itu ada orangnya. Kita bukan tingkatan mereka. Tapi ini bukan berarti menjadikan kita untuk tidak bersemangat. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghukum ya, dengan berbagai bentuk kelemahan dan kehinaan disebabkan keengganan mereka untuk melakukan persiapan terhadap
kewajiban yang sudah jelas-jelas di depan mata. Sebagai persiapan menyambut Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aksara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullah. Kana yasumu Sya'bana illa qalila." Saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Dalam riwayat lain beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari berpuasa. Jadi persiapan seperti fisiknya, ruhnya. Beliau tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban, dan beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Di sini dijelaskan generasi emas umat ini, jadi yang kita kenal dengan generasi salafus shalih, as-sabiqul awwalun. Mereka selalu mempersiapkan diri mereka menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, kan yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan summa yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Tindakan mereka ini merupakan perwujudan kerinduan akan datangnya bulan Ramadan, permohonan dan bentuk ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kecuali hanya doa, namun persiapan menyambut Ramadan mereka iringi dengan berbagai amal ibadah. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrul lizzati wa Sya'ban syahrul saki lizzar hasolil zati. Bulan Rajab adalah bulan untuk menambah, untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi persiapannya sudah sejak bulan Rajab, bulan Saban baru masuk di bulan Ramadan itu sudah mulai. Masya Allah ya, kalau kita ikuti itu Pak ya, yang tahu kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Juga sebagian ulama yang lain mengatakan, as-sanatu mislu syajarah wa syahrul rajab ajam turibuha wa Sya'ban utufuha wal mu'minuna utufuha jadidun biman sawdul sahifatihi bizunubi ayyubayyiduha bittaubati di hadha syahri wa biman daya'ahu umruhu fi batalihi ayyamtan fihi ma baqiya minal umri. Waktu setahun itu laksana sebuah pohon menumbuhkan daun. Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan Ramadan adalah bulan memanen. Pemanenannya adalah kaum mukminin. Oleh karena itu mereka yang menghitamkan catatan amal mereka hendaklah bergegas memutihkan dengan bertaubat di bulan-bulan ini. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu-waktu tersebut. Di sini kita diseru, wahai kaum muslimin, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, harus ada benih yang disemai dan ia harus diairi sampai menghasilkan buah yang rimbun. Puasa, qiyamul lail,
bersedekah, dan berbagai amal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban. Semua itu untuk menanam amal soleh di bulan Rajab dan diakhiri di bulan Sya'ban. Tujuannya agar kita memanen kelezatan puasa dan beramal soleh di bulan Ramadan. Karena lezatnya Ramadan hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan tidak datang begitu saja. Hari-hari Ramadan tidaklah banyak, perjalanan hari-hari itu begitu cepat. Oleh sebab itu harus ada persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, ini kita diingatkan. Yang terakhir, jangan lupa perbaharui tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pernah bersalah, pernah berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Taubat menunjukkan tanda totalitas bahwa seseorang dalam menghadapi Ramadan, dia ingin memasuki Ramadan tanpa adanya sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh perjalanan selama mengarungi Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada para hambanya untuk bertaubat, karena taubat wajib dilakukan setiap saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur ayat 31. Taubat yang dibutuhkan bukanlah seperti taubat yang sering kita kerjakan. Kita bertaubat, lidah kita mengucapkan, "Saya memohon ampun kepada Allah," akan tetapi hati kita lalai. Akan tetapi setelah ucapan tersebut, dosa itu kembali terulang. Adalah totalitas dan kejujuran taubat. Jangan pula taubat tersebut hanya dilakukan di bulan Ramadan, sementara di luar bulan Ramadan kemaksiatan kembali digalakkan. Ingat, Ramadan merupakan momentum ketaatan sekaligus madrasah untuk membiasakan diri beramal soleh, sehingga jiwa terdidik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di 11 bulan yang akan datang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini, bulan Rajab dan Sya'ban, adalah merupakan sebuah keniscayaan. Sebab dengan seperti itu kita akan merasakan betapa nikmat lezatnya kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bimbing kita. Dalam kaitan ini, kita malu kepada Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang, dan beliau pasti masuk surga. Beliau pernah bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi," demi aku, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, aku tidak kurang beristighfar setiap hari 70 sampai 100 kali. Ringan Pak, Astagfirullahaladzim, dengan akal, dengan hati, tapi kadang-kadang hal itu terlewatkan. Kita disibukkan dengan hal yang lain, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh tentang istighfar, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita juga belajar dari Nabiullah Adam alaihissalam, Abul Basar. Hanya satu kesalahan, beliau beristighfar kepada Allah selama 300 tahun, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian dan seterusnya. Pertanda tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukanlah beliau dengan ibu Hawa di Baitul Maqdis, Jabal Rahmah. Nah, saudaraku, bapak-bapakku, ibu-ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita simak bersama ini menjadi pengingat, menjadi stimulan
ya setidaknya kita ada tergerak, sadar bahwa sesungguhnya kita ingin meraih kesempatan yang bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang disebut dengan bulan Ramadan ini. Kita ingin dalam kondisi yang seperti itu, kalau kata anak-anak muda kita ingin bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik. Kalau Allah panggil kita dalam kondisi yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita terima bersama, lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rendah hati kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu bimbing kita, Allah arahkan kita, Allah lembutkan hati-hati kita, Allah tunjukkan kepada kita bahwa yang hak itu adalah hak. Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakannya. Allah tunjukkan kepada kita bahwa yang batil itu adalah batil, dan Allah berikan kekuatan untuk segera dapat meninggalkannya. Dan Allah mudahkan untuk kita melihat aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, dan kita kasih kesempatan kepada Allah untuk bersegera menuju ini. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.